Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Puji syukur di pagi hari ini kita bisa datang untuk menaikkan doa-doa kita bersama di doa pagi GMM Peak. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita siapkan hidup kita. Kita mau datang menyembah Dia sebelum kita melakukan semua aktivitas kita di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Yang masih bisa ada hari ini Tuhan, itu semua karena kasih-Mu buat kami semua. Karena itu Tuhan, di pagi hari ini kami mau menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan, lewat pujian kami. Ya Tuhan, kami mau mencintai Engkau Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Biarlah pujian ini Tuhan benar-benar Tuhan dari hati kami. Mari Bapak Ibu, kita naikkan pujian kita. Aku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya, ya Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Lebih sungguh lagi kita katakan, ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya, ya Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau mencintai-Mu Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapak Ibu katakan, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita mau lebih sungguh lagi Bapak Ibu. Mari dengan hati kita yang tulus. Selamanya, ya Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku, ya Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Katakan dengan lembut Bapak Ibu. Ya Aba, dengan lembut katakan, ini aku anakmu. Di pujian kami Tuhan, mau benar-benar mencintai-Mu Tuhan. Bapa, ini aku anakmu,
Pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus, kami sembah Engkau Bapa. Mari Bapak Ibu naikkan sembah kita kepada Dia, naikkan sembah syukur kita kepada Dia di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu. Oh haleluya, oh kami sembah Engkau Tuhan, Engkau Allah yang baik. Haleluya, kami sembah, kami puji Engkau Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu, segala hormat Tuhan kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari. Haleluya Tuhan, kami mau mencintai-Mu Tuhan. Oh haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami agungkan Engkau. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Bapa terima kasih Tuhan. Ini pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami, kami naikkan kehadiran-Mu Tuhan di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita terus menyembah Tuhan. Kita bawa segala pergumulan kita, masalah yang kita sedang alami, atau rencana-rencana yang akan kita lakukan di hari-hari dekat ini. Mari Bapak Ibu, saya berikan waktu buat kita semua untuk datang ke Tuhan secara pribadi. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami sangat tahu Tuhan, Engkau mendengar setiap pergumulan kami, setiap masalah yang kami bawa kepadamu Tuhan di pagi hari, atau bahkan rencana-rencana kehidupan kami itu. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami sangat mengasihi-Mu, kami sangat mencintai-Mu Tuhan. Di pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan dilengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk dilengkapi kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala. Kita mengangkat pujian semusim berlalu.
Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi kita katakan, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Naikkan pujian ini Bapak Ibu. Kasih dan setiamu, benar Tuhan, tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita ulangi pujian kita dari awal. Naikkan sungguh-sungguh pujian ini Bapak Ibu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Terima kasih Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. 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 Benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Saudara, ada kebiasaan atau kecenderungan seseorang untuk menunda segala hal. Entah itu karena malas atau karena alasan yang tidak jelas. Ini berbahaya sebenarnya. Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari saudara. Bapa kami yang di surga, pagi ini kami sungguh ingin belajar Tuhan. Biarlah kami mau duduk diam mendengar firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami. Sebab ada banyak hal yang harus dibenahi dalam diri kami Tuhan. Kami mau belajar, biarlah Engkau pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran. Kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bicara soal lambat atau terlambat, ya, kita baca dahulu Roma 2 ayat 4. Saudara. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya?
Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menunggu engkau kepada pertobatan? Jadi Tuhan sabar itu menunggu kita bertobat. Jangan sampai kita yang ditunggu Tuhan, kita malah berlambat-lambat Dia, menganggap enteng anugerah Tuhan. Ya, seringkali pertobatan itu ditunda-tunda. Alasannya itu klasik, saudara. Nanti saja, saya kan masih muda. Apalagi, saya belum siap, saya masih dalam proses. Atau Tuhan pasti mengerti keadaan saya. Tapi saya mau ingatkan ya, penundaan itu bukan bagian dari proses, justru itu menghambat proses. Seringkali orang yang menunda-nunda itu seringkali sama dengan keras hati, saudara. Roma 2 ayat 4, saudara. Coba kita baca ya. Roma pasal 2 ayat 4. Roma pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat. Tadi sudah kita baca. Akankah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Maukah engkau menganggap sepi? Dianggap sepi gitu anugerah Tuhan. Ya, jangan, kita dituntun ke dalam pertobatan. Nah, jika seseorang berpikir bahwa Tuhan itu sangat sabar, ya salah. Tuhan memang sabar, tapi bukan berarti Tuhan setuju kita menunda pertobatan. Tidak demikian. Kenapa? Karena bahaya menunda pertobatan itu. Makin lama ditunda, hati kita bisa makin tumpul dan keras. Ibrani 3 ayat 15. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Kalau ditunda terus, lama-lama hatinya tumpul dan keras. Sebab setiap kali seseorang menolak untuk bertobat, hatinya semakin kebal terhadap teguran Roh Kudus. Penundaan itu mengikis kepekaan loh. Orang yang menunda terus-menerus, kepekaannya makin lama berkurang dan akhirnya hilang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, waktu yang tersedia kan terbatas. Kalau ditunda terus tiba-tiba mati bagaimana? Ya kan? Makanya Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Maksudnya selagi masih ada waktu. Jangan sampai waktu itu tiba-tiba habis. Nah, kenapa menunda itu juga bahaya? Sebab menunda bertobat artinya masih hidup dalam dosa. Dosa itu menumbuhkan akar. Akar itu makin lama makin kuat, makin sulit bertobat. Ya, kalau dosa tidak dibereskan, ia akan mulai berakar. Akarnya akan merusak, bahkan menularkan kepada orang lain. Ya, seperti rumah, contohnya sebuah rumah misalnya. Ada asap kelihatan. Coba kalau orang bicara begini, cuma asap bukan api. Sebentar kemudian apinya sudah besar, tidak bisa diselamatkan lagi, habis. Ya, itulah kalau orang anggap enteng, ya, untuk menunda pertobatan. Kalau dosa tidak segera ditangani, dosa itu tidak statis, dia juga berkembang terus, berbuah-buah. Bahaya, manusianya makin keras, makin sulit berubah, dosanya makin mengakar. Dan untuk membuatnya bertobat lebih sulit lagi. Makanya orang semakin tua semakin sulit bertobat. Alkitab memperingatkan, ingatlah penciptamu selagi engkau muda. Sebab kalau sudah tidak muda, sudah sulit sekali untuk berubah. Karena sudah banyak pengetahuannya, merasa tidak perlu Tuhan, sudah sukses, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas pasal 13 tentang pohon ara yang tidak berbuah. Maka Tuhan hampir menebangnya, tapi si pengurus kebun berkata, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi.
Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk. Jadi Tuhan masih memberi waktu tambahan sebenarnya. Tapi waktu tambahan itu bukan berarti waktu yang tanpa batas. Dia tidak memberi waktu tambahan untuk santai, tapi untuk bertobat. Ya. Di Alkitab ada contoh Raja Saul dan Raja Daud. Raja Saul menunda-nunda terus pertobatannya. Berdalih ini itu, akhirnya kehilangan keperkenanan dari Tuhan. Ya. Sedangkan Daud ketika buat salah, ia langsung bertobat ketika ditegur oleh Nabi Nathan. Jadi meskipun Daud jatuh dalam dosa yang besar, tapi pertobatannya cepat dan tulus. Nah, itu yang diinginkan Tuhan. Ya, jangan mengeraskan hati. Ya. Jadi apa saudara yang harus kita lakukan kalau demikian? Bisa dicatat ya. Yang pertama, berhenti menunda dalam segala hal. Hari ini harusnya menjadi hari pertobatan kita lagi. 2 Korintus 6 ayat 2. Sekarang adalah waktu yang berkenan itu. Sekarang adalah hari penyelamatan itu. Di pertobatan. Ya, yang kedua, bawa dosa kita ke hadapan Tuhan. Jangan disembunyikan. Sebab orang yang menyembunyikan dosanya, dia sulit bertobat. Nanti menunda lagi. Itu. Ya, harus jujur dan mau berubah. Yang ketiga, kita harus memiliki hati yang peka. Sehingga kita ada penyimpangan sedikit saja langsung kita balik arah lagi. Tidak menunda-nunda. Ya, sebab yang kalau menunda risikonya makin besar. Waktu yang kita miliki makin pendek dan risikonya makin besar. Ada orang yang ingin bertobatnya nanti saja kalau usianya 70 atau 80. Tapi ternyata waktu usia 50 saja dia sudah meninggal. Nah ini kan apalagi kalau meninggalnya itu mendadak. Kan tidak ada persiapan apa-apa. Itulah sebabnya Alkitab selalu berkata berjaga-jagalah. Jangan lengah. Jangan menoleh ke kiri ke kanan, buang waktu itu. Ya, jangan menunda untuk bertobat, jangan menunda untuk berubah. Banyak orang tidak mau berubah. Yang keras tetap keras, yang bicaranya kasar tetap kasar, yang pelit tetap pelit, tapi rajin ke gereja dan merasa sudah selamat. Nah ini kan salah ya saudara. Justru kita tidak boleh menunda perubahan. Pertobatan itu sama dengan perubahan. Pertobatan itu kalau tadinya ke jalan yang menyimpang, sekarang berubah ke jalan yang lurus. Kan begitu. Jadi tidak ada sebenarnya cara yang lebih baik untuk segera bertobat. Jangan ditunda-tunda 1 menit pun, saudara. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 menit kemudian dari sekarang. Ya. Mari saudara, jangan keraskan hati. Mari kita sambut setiap hari, setiap pagi dengan semangat yang benar. Tidak suka menunda dalam hal apapun, lakukan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau kami diingatkan untuk tidak menunda dalam segala hal, khususnya dalam hal pertobatan. Terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur setiap pagi kami punya kesempatan untuk mendengarkan pesan-pesan Tuhan melalui renungan di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua orang yang sedang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Yang sedang kesulitan keuangan, kiranya Tuhan sediakan pemecahannya, solusinya Tuhan. Berikan hikmat pada setiap orang yang terjerat oleh hutang misalnya. Terima kasih Tuhan. Kami hanya bergantung kepadamu saja. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut hari ini. Haleluya. Amin.